Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter berhasil memetik poin penuh pada pekan ke-16 dini hari tadi. Bertandang ke markas AS Roma, Nerazzurri bermain dominan dan menang dengan skor 3-0 di Olimpico. Hakan Çalhanoğlu, Edin Dzeko dan Denzel Dumfries mencatatkan hasil pertandingan ini membuat Inter naik ke peringkat kedua klasmen sementara Serie A dengan koleksi 37 poin. Sementara Roma tertahan di urutan kelima dengan torehan 25 poin. Inter pun melanjutkan tren positif dengan memetik 5 kemenangan secara beruntun. Pasukan Simone Inzaghi juga tanpa mengalami kekalahan dalam 11 pertandingan terakhir. Kemenangan atas Giallorossi ini juga sangat penting bagi Inter menjelang laga pamungkas Liga Champions kontra Real Madrid untuk memperebutkan status juara grup D. Hakan Çalhanoğlu layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias man of the match pada laga dini hari tadi. Hakan Çalhanoğlu yang tampil sebagai starter kembali menunjukkan performa yang sangat impresif di atas lapangan. Çalhanoğlu mencetak gol pertama Inter pada menit ke-15. Dia menjebol gawang tim tuan rumah yang dikawal Rui Patricio langsung dari titik sepak pojok atau dikenal dengan istilah Olympic goal. Terakhir kali pemain Inter yang berhasil mencetak Olympic goal adalah Christian Eriksen di Coppa Italia melawan Napoli pada Juni 2020. Selain itu ada Alvaro Recoba yang pernah melakukannya pada tahun 2007 melawan Empoli dan Dejan Stankovic ke gawang AC Milan pada tahun 2004. Penampilan cemerlang Çalhanoğlu tak berhenti sampai di situ saja. Gelandang asal Turki tersebut menjadi penyumbang assist untuk gol kedua Inter oleh Edin Dzeko. Selama pertandingan, Çalhanoğlu juga mencatatkan operan sukses sebesar 93%. Ia pun mendapat rating 8,5 dari WhoScored, tertinggi di antara pemain lainnya. Kami senang karena kami mendominasi hari ini dan kami tidak memberikan ruang kepada lawan. Namun, ini bukan penampilan impresif pertama kami. Kami juga bermain bagus melawan Milan dan Juventus meski bermain imbang. Kami tidak pernah berhenti percaya pada kemampuan kami dan sekarang kami mendapatkan hasilnya, ujar Çalhanoğlu dalam sesi wawancara dengan DAZN. Pelatih Inter Simone Inzaghi menyebut bahwa kemenangan 3-0 Nerazzurri atas AS Roma sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri timnya. Pasca pertandingan, sang pelatih mengatakan bahwa meski menang telak, namun tidak mudah untuk menaklukkan Giallorossi. Kendati demikian, kemenangan ini semakin memompa semangat dan meningkatkan kepercayaan diri timnya menjelang laga pamungkas Liga Champions kontra Real Madrid untuk memperebutkan status juara grup D. Tidak mudah untuk menang di sini. Jadi, kemenangan ini memberi kami kepercayaan diri menghadapi deretan laga berikutnya. Banyak sekali fans Inter datang untuk menonton kami di sini dan saya harap mereka senang, ujar Inzaghi dalam sesi wawancara dengan DAZN. Pertandingan melawan Inter Milan terasa spesial bagi Jose Mourinho. Ini adalah kali pertama Mourinho bersua mantan klubnya tersebut sejak membawa mereka memenangi treble pada 2010. Alih-alih mendapat hasil yang bagus, Roma justru dipermalukan di kandangnya sendiri. Gawang mereka bahkan kebobolan 3 gol pada babak pertama. Pasca laga, Mou memuji kualitas tim asuhan Simone Inzaghi yang jauh berbeda di atas timnya, baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi tidak normal. Inter lebih kuat dari kami di situasi normal, sedangkan dalam situasi yang tidak normal mereka jauh lebih kuat dari kami, ujar Mourinho kepada DAZN.
Denzel Dumfries dipercaya tampil penuh selama 90 menit dalam pertandingan melawan AS Roma. Pemain asal Belanda tersebut menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan. Dumfries menjadi pencetak gol terakhir bagi Inter Milan. Dia mencetak gol ke gawang Roma dengan sundulan dengan memaksimalkan umpan matang yang diberikan oleh Alessandro Bastoni. Gol tersebut tentu saja terasa istimewa buat Dumfries. Itu merupakan gol pertama dia cetak sejak resmi menjadi penggawa Labiania Mata pada musim ini. Gol ini juga berarti dia adalah pemain Belanda ke-10 yang mencetak gol di Serie A. Usai laga, pemain Belanda ini berkomentar seputar arti dari momen tersebut baginya. "Saya sudah lama sekali mengimpikan momen ini. Saya ingin mendedikasikan gol ini kepada pasangan saya yang tengah hamil. Saya memikirkan dia dan keluarga saya. Sebelum menyelesaikan umpan luar biasa dari Bastoni, saya melakukan hadangan yang menentukan. Saya senang sekali dengan reaksi rekan-rekan atas gol saya. Sebelum pertandingan, kami sempat mengobrol tentang kemungkinan saya mencetak gol perdana. Rasanya luar biasa, saya akhirnya berhasil." Jurnalis Italia Paolo Condo melontarkan pujian setinggi langit atas performa Inter Milan saat membungkam AS Roma dengan skor telak 3-0 dini hari tadi. Sang juara Italia yang dihuni oleh banyak pemain kelas wahid menunjukkan kinerja mengesankan di lapangan. Mereka tampil dengan kepercayaan diri yang tinggi untuk memastikan hasil yang diinginkan meski lawan yang dihadapi merupakan tim kuat di bawah asuhan pelatih top dunia seperti Jose Mourinho. Inter mampu mengendalikan pertandingan di mana para gelandang mereka terlihat lebih unggul dari lawan di sepanjang laga. Dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia pasca pertandingan, Condo menyatakan bahwa Inter tampil luar biasa terlepas dari kondisi buruk dari pasukan Roma. Inter benar-benar tampil luar biasa terlepas dari kondisi buruk dari skuad AS Roma. Ivan Perisic terpilih sebagai Lenovo Player of the Month untuk bulan November. Fans Nerazzurri memilih pemain sayap Kroasia itu dengan memberikan suaranya di Twitter, Instagram, dan Weibo. Perisic membuat 5 penampilan di Serie A dan Liga Champions pada bulan November, memulai derby Milan dan menang melawan Napoli, Shakhtar, dan Venezia, dan masuk sebagai pemain pengganti melawan Sheriff Tiraspol. Golnya melawan Napoli adalah yang ke-44 di Serie A, membuatnya sejajar dengan Igor Budan sebagai pemain Kroasia yang paling banyak mencetak gol di Liga Papan Atas Italia. Perisic adalah pemain bintang dalam kemenangan atas Shakhtar yang mengamankan tempat Inter di babak 16 besar dalam satu pertandingan tersisa. Dia adalah aktor utama untuk gol pembuka Edin Dzeko yang mengirimkan umpan sempurna bagi pemain Bosnia untuk menyundul gol kedua, dan itu assist pertamanya untuk Inter di Liga Champions. Dua tim asal kota Milan, Inter dan AC Milan, tidak hanya bertarung di atas lapangan hijau, tetapi juga di bursa transfer. Dua tim kakak adik itu tengah mengincar 3 pemain yang sama. Menurut laporan dari Calcio Mercato, bahwa Inter dan Milan sama-sama membutuhkan tambahan amunisi untuk memperkuat beberapa posisi. Alhasil mereka membutuhkan 3 pemain baru. Target pertama yang tengah diburu oleh kedua klub tersebut adalah bek sentral Torino Bremer. Pemain asal Brazil tersebut berusia 24 tahun itu masih terikat kontrak dengan Granata hingga 2023. Mereka juga sama-sama menginginkan gelandang yang tengah naik daun di Serie A, yakni Davide Fratesi dari Sassuolo. Pemain berusia 22 tahun itu juga merupakan anggota skuad Italia U21. Adapun masa kontrak Fratesi akan kadaluarsa pada Juni 2025. Target terakhir adalah seorang striker di mana kedua direktur Maldini dan Marotta siap saling sikut untuk memperebutkan penyerang Benfica, Darwin Núñez. Namun pemain internasional Uruguay berusia 22 tahun itu tampaknya lebih sulit untuk diboyong ke Giuseppe Meazza
karena Benfica telah mematok harga selangit.